Oke, kita sekarang menuju ke ngobrol-ngobrol sama mamanya Alif. Rina, apakah kau ada di sana? Mana Rinanya lagi jajan? Mbak Shan, Yes? aku absen si Mas Alif rewel, jadi silakan interview. Aku gantian megang Alif aku. Asik. Gimana? Lin. Kameranya dari sana, ayang kameranya dari sini. Hai Lin. Mama lagi mau interview dulu. Sini. Pak, lihat Mbak Shan tuh, ada Mbak Shan. Mana Ayo, sini. Mas Alif? Nih. Lihat dia itu tuh. Mas Alif. Tuh. Oh. Tuh, bajunya warrior tuh udah tuh. Bajunya sama, Mas. Kenapa? Mas Alif, bajunya sama. Tapi dia sampai ya? Ayo dong Mas, ayo dong. Oh ya udah, oke. Yang main depan ini. Mau main aja dulu kali ya. Kita ngobrol sama Bunda dulu ya. Bunda mau ngobrol. Ya udah ya, kamu nemenin Bunda ya. Duduk dekat Bunda juga boleh, Duduk. Cie. Jangan naruh. Ayo, Bunda mau ngobrol. Alif. Ayo duduk. Sini duduk. Duduk. Nggak aku ngomong. Bentar ya mangkuknya diwakilkan Mas ya dulu. Yang ayo kok. Ya Kang, ada Kang. Biar dia nggak rusak dulu. Gak apa-apa. Kalau gitu nanya ke Mas Agus aja dulu nih. Ya, awal. boleh. Nah, sini dulu. Nah, ini kan Mas Bun. Agus kan. Ya, Mbak. Sorry. Oke. Nah, ini kan Mas Agus kan banyak mengenalkan sama kita mengenai KF Lifestyle itu basisnya 5 pilar ya. Nah, kalau dalam ini kita bicara sebagai Mas Agus papahnya Alif ya, ayahnya Alif ya. Jadi jawabannya lebih ke as a parents, apa yang Anda lakukan gitu. Bagian mana sih dari KF Lifestyle ini yang menurut Mas Agus jadi favoritnya Alif? Ya, Dari 5 pilar. Dari 5 pilar. Pilar pertama ya kalau dia memang kalau Mas Alif kalau makan kan kita kan ya 2 kali sehari. Ini Bunda kok pendek sih ya? Ini udah bisa nih isi Bundanya nih. Nah, oke. Kan kalau Mas Alif kan memang kalau rata-rata makan dari 5 pilar. Rata-rata dia 2 kali sehari ya. Tapi dia nggak bisa ditentukan makannya jam berapa. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang sore, tergantung dia. Terus kalau makanan lokal nggak usah ditanya. Kalau lokal memang dia dari kecil ya. Itu bukan favorit, memang dia makanan dia. Kalau yang ketiga, tidur dia uniknya Bunda, dia waktu dari kecil dia kalau tidur dia selalu nggak pernah malam. Oh gitu. Biasanya jadi dia kalau udah gede gini dia kalau udah gede gini kalau tidur itu biasanya jam maghrib kalau udah tidur ya. Dari bayi kayak gitu ya nggak pernah sama tidur ya. Ya Allah, Mas Alif bentar tuh. Udah lagi mau aja. Udah main sama abang tau adek. Ya. Sorry. Ya, lanjut. It's okay, Mas. It's okay. Jangan dimusikin, Mas. Lanjut. Makanya tahu kan kenapa kalau pas SFH siang kenapa harus bisa kabur. Kan? Kalau TFH Mas Alif udah tidur. Kalau dia jam abis maghrib tuh harus tidur cepet tidurnya. Makanya kalau malam TFH aku nggak masalah. Tapi kalau SFH siang kayak gini, wah selesai. Aku nggak bisa. Jadi tapi ini memang momennya Alif sih, Bas. Kita kan yang nyopet waktunya Mas Agus, nggak apa-apa. Kami paham. Dimaklumin ya. Maklum banget. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Berarti kalau yang jadi favorit dia. Kalau tidur dia, apa? jadi sebenarnya sih nggak ada favorit, itu udah lifestyle dia. Ya kalau makan 2 kali sehari, emang dari bayi itu dia makan 2 kali sehari, nggak pernah 3 kali sehari. Terus jadi di antara itu ya fastingnya dia. Nah terus yang ketiga, Mas? Ya intinya kalau sehari cuma makan 2 kali maksimum berarti kan di antaranya fasting bukan? Ya kan? Karena dia kan anak-anak kan memang nggak diatur makannya mau jam berapa aja boleh kalau dia lapar. Tapi kalau Alif kan makannya kan kadang-kadang kalau tergantung budanya sih kalau Alif karena
sempatnya bunda nyiapin makanan kapan, ya itu makan. Jadi kalau ngikutin lapar Alif malah nggak lapar. Tapi karena bundanya kan harus latihan, harus apa, ada schedule-nya kan. Jadi memang harus jatuh, kamu makan dulu deh, biar abis bisa latihan ini gitu loh. Karena kalau dia udah latihan fisioterapi kan dia kan modelnya kan yang di strap, latihan jalan tangan, standing, dan latihannya banyak. Dia seharian pada saat dia melek, hidupnya cuma untuk latihan. Makanya tadi kan dia pagi latihan dulu. Dia itu si Lina nggak bakal mau kalau Alif nggak latihan. Jadi latihan dulu, baru pas saya latihan, baru nyusulin aku ke sini. Nanti dia juga nggak bisa sampai terakhir. Nanti dia habis ini pulang latihan lagi sebelum sampai gitu tidur. ya? Jadi Alif itu nggak boleh miss latihan. Jadi yang paling susah menurut Mas Agus sama Lina nanti yang paling sulit untuk diterapkan ke Alif dari 5 itu berarti apa? Kalau latihannya dia itu berarti kan dia olahraga karena dia kan penguatan otot stretching. Iya. Terus dia kalau pagi sore itu harus jalan. Dia jalannya jauh dari rumahku, muter dulu berapa blok lain, baru ke rumah mertuaku. Dari sana balik lagi ke sini. Di sana pun masih muter-muter lagi. Dia harus latihan jalan terus. Selain latihan yang fisioterapi, dia juga harus latihan jalan terus. Itu yang si Lina ketat banget, dia 24 jam sama Alif. Dia hidupnya cuma untuk sepeda. Yang penting Alif bisa latihan aja. Itu yang targetnya Lina. Lina itu kalau misalnya Alif sampai latihannya bermasalah, dia bisa kayak kesel sendiri. Jadi kayak ada something yang enggak gimana pun kalau misalnya Mas Alif Bisa ngamuk. dia bisa ngamuk, bisa bete sama aku juga. Pulang-pulang bete kenapa? Ya habis Mas Alif kesel, latihannya nggak bagus, ininya kurang kencang. Apa kalau anda ini perfeksionis banget dia kalau masalah berarti ada aku mau tanya sama Lina tuh. Kenapa? Tadi kan aku nanya sama Mas Agus tuh. Kalau yang paling susah diterapkan itu kan menurut Mas Agus itu Lina ketat sekali sama latihan-latihannya Alif ya. Nah kan kita pasti juga tahu orang tua tuh kan kadang-kadang kalau ngelihat anak-anak kadang-kadang moodnya bisa berubah-berubah ya. Terus kalau misalnya Alif lagi kayak gini deh sekarang misalnya mestinya jadwalnya latihan. Tapi terus ada yang ganggu moodnya, bikin dia jadi nggak terlalu pengen ngikutin latihannya. Itu biasanya yang Lina lakukan sebagai orang tua buat ngebujuk kembali kontrak itu apa, Lin? Share dong. Jadi kalau Alif itu kan emang orangnya tergantung sama aku banget, ya kan? Jadi memang aku tahu banget nih kalau misalnya dia harus latihan nih, terus dia moodnya nggak bagus, ya itu kuncinya cuma aku paksa aja gitu. Emang karena kan kalau anak CP itu memang kuncinya dipaksa gitu. Ada pemaksaan memang. Enggak, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya bunda harus latihan, targetnya tercapai hari ini. Jadi memang dipaksa karena kenapa? Motornya Alif itu ada di aku, tangan kakinya Alif itu ada di aku, bukan di Alif. Jadi ketika Alifnya males, ya aku nggak boleh males dong gitu. Jadi gimana caranya tetap no excuse. Ready gitu buat kalau aku tuh paling nggak bisa kenapa, karena aku orangnya nggak tegaan. Makanya kalau bunda lagi latihan sama Alif, mendingan aku nggak di situ. Kalau kan Alif lagi ngeliat aku, dia ya deh tadi. Kalau ada aku, jadi dia manjanya muncul. Tapi kalau nggak ada aku, dia takut sama bundanya. Tapi kalau misalnya ada aku gini, dia malah ngerengek karena tahu ada ayahnya. Oh, ngerengeknya sama ayah deh. Tapi kita jadi orang tua harus kompak. Maksudnya kalau udah waktu latihan, ingat nggak Bun? Waktu Alif dulu pertama kali latihan Businto apa-apa, ini aku kerjanya berantem sama dia karena aku yang nggak tega. Dianya yang harus itu bilang, yang ini kan demi Mas Alif. Aku ya kan, ya aku tahu sih buat demi Alif. Tapi kadang-kadang fisioterapinya ini nggak pertama kali dia latihan sampai nangis-nangis, apa karena di tangannya digantung, diikat. Suaranya kalau orang lain ngelihat Alif latihan mungkin nggak beda ya. Tapi kan ini kan buat Alifnya juga, karena aku juga pikirannya sama kepala sekolahnya sama gurunya. Waktu itu aku juga, aduh aku latihannya begini ya, aku latihannya begitu ya. Tapi setelah mereka kasih masukan ke aku, dia bilang Alif jalan itu tergantung kamu, bukan tergantung bundanya, bukan tergantung saya. Saya cuma punya ilmu yang bisa saya share gitu loh. Jadi keberhasilan Alif itu ada di bundanya. Jadi ya di situ aku langsung berpikir Allah kasih kayak gini berarti aku harus berjuang buat Alif gitu loh. Jadi aku tuh bangun jam 3 pagi Tante Syam. Setiap hari every day. Terus jam 4 tuh Alif udah turun dari tempat tidur,
dia sudah ready Tiap latihan. hari. Itu every day sampai jam 6 sore. Makanya aku tuh jarang pegang telepon, jarang apa, karena kenapa? Karena memang ya, maksudnya aku selalu berdoa ya, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan namanya perjuangan ya, namanya mumpung masih dikasih waktu sama Allah untuk biar Alif bisa survive gitu loh, sampai umur 20 tahun aku harus bisa berjuang buat dia untuk fisioterapi. Karena batas maksimalnya sampai umur sekian gitu. Tapi sih saya sebagai yang pernah lihat ya, Lin ya, pernah lihat zaman kita jalan waktu itu kemana ya, lupa ya, Lin. Fokus. Terus, oh ya Kokas kayaknya ya, yang itu tuh aku bener-bener salut sama Lina karena aku lihat sendiri gimana Alif lagi tiba-tiba moodnya ngedrop. Lagi moodnya ngedrop, terus Lina tuh nggak coba cuma satu cara gitu untuk menangin hatinya dia buat dia mau jalan lagi. Sampai aku tuh deg-degan lihat Lina kan segede gini ya, Lin. Terus tiba-tiba Lina segede gini, terus tiba-tiba Alif bener-bener yang nggak mau ikut, sampai Lina bisa gendong dia gitu, gendong dia untuk bikin moodnya dia enak lagi sampai dia mau jalan lagi bareng-bareng sama kita, ya no problem gitu ya, jalan lagi aja. Itu benar-benar aku salut, dan menurut aku pasti itu ada keterikatan batin yang kuat ya antara ibu dan anak. Nah, begitu juga tadi waktu saya dengar bagaimana Lina strict sama latihannya Alif untuk kebaikannya Alif sendiri, aku tepuk tangan banget deh, itu keren banget. Nah, terus kalau menurut Lina sama Mas Agus, tipsnya bagaimana sih untuk tetap bisa seimbang gitu ya, untuk anak-anak terutama. Anak-anak kan pasti beda-beda kebutuhannya, tapi kalau dari kalian berdua sebagai parents, gimana sih caranya mencoba kasih keseimbangan buat anak-anak supaya mereka tetap bisa disiplin seperti yang Lina sama Mas Agus kan memberikan tuntutan disiplin ya, harus latihan untuk apa, tapi juga bisa tetap bikin dia happy dan jaga moodnya, jadi secara psikis sama fisik seimbang bahagianya. Gimana tipsnya? Tipsnya satu, jangan putus asa pertama. Terus kedua, harus kasih Alif semangat. Aku sih selalu bilang sama Alif, kalau Mas Alif latih, kan rewel, dia kalau latih tuh apa aja juga pasti rewel. Tapi itulah namanya dinamikanya ya. Maksudnya emang perjalanannya tuh pasti setiap latihan tuh ada rewelnya, ada ini itu. Tapi aku selalu bilang gini sama Mas, kalau Mas bisa jalan seperti ini, yang hebat itu bukan Bunda, bukan Teteh, bukan Ayah, bukan tim Emas. Tapi yang hebat tuh adalah Emas. Karena, aku jadi sedih nih. Jadi ceritanya apa? Enggak, karena apa sih namanya? Mesti disupport lah. Soalnya yang kirain disadarin kue. Bukan teteh, bukan bunda, bukan ayah, bukan siapapun itu, tapi Mas yang hebat karena Mas menahan semua rasa sakit yang Mas rasain. Karena kan kalau latihan itu kan sebenarnya sakit banget gitu loh. Jadi standing, tangan ke atas, digantung, terus kaki disetrep. Kebayang dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, every day dia latihan. Dan dia latihan terus. Dan aku cuma bilang, Mas yang hebat Mas. Jadi Mas harus semangat terus bantu Bunda yang Mas sampai umur 20 tahun Mas harus latihan kayak gini. Aduh, aku nggak kuat. Iya, nggak apa-apa. Kok peluk? Begitu, jadi kuncinya cuma ngasih semangat, kasih pengertian sama dia. Ayah sama Bunda berjuang buat Mas, gak apa-apa Bunda sama Ayah capek, tapi Mas harus bisa mandiri, gitu aja. Mas bisa mandiri, Bunda udah seneng kok, gitu. Bunda gak minta apa-apa, gitu aja sih paling. Tapi memang aku lihat Alif juga memang ini sih, Lin. Kalau menurut aku bukan takut gitu. Dari
aku perhatiin chemistry kalian gitu ya kalau lagi sama-sama. Dia dengerin kamu, terus kalau misalnya kamu minta dia, ini mas, ayo dong makan gini-gini, walaupun dia ya namanya anak-anak ya, menyek-menyek lah gitu. Oh, udah lagi itu mah sinetron banget. Menyek-menyek, tapi dia nurutin, dia ikutin gitu. Terus dia nurutin, dia ikutin, terus aku lihat aja gimana dia sayang sama kamu juga gitu, karena aku kebayang ya melakukan sesuatu yang berat buat dia, dan dia juga tadinya mungkin nggak paham buat apa sih gue diikat-ikat kayak gini atau gimana kan mungkin kan. Iya betul. Karena ada hubungan yang baik, dan mungkin juga Lina sama Mas Agus tidak menekankan dia atau mempush dia terlalu jauh sehingga dia nggak mau gitu. Kayaknya aku melihat kemungkinan untuk banyaknya kemajuan itu terbuka kalau menurut saya ya. Iya betul. Jadi ya tetap semangat ya Lin, kita semua pasti ikut ngikutin karena kita juga sayang sama kalian. Amin. Ya, amin. Makasih Tante Sharon semuanya semua maaf nih cengeng. Enggak lah, tidak ada yang nangis tuh udah ibu-ibu. Iya. Intinya gini, tidak ada yang pernah tahu persis perjuangan seorang super parents, apalagi yang punya kebutuhan khusus ya. Ketika seorang orang tua, sepasang orang tua menerapkan yang terbaik, itu pasti ada perjuangan. Kalau menerapkannya mudah, itu bukan perjuangan namanya. Beliin KFC, beliin McD, itu sesuatu yang mudah sekali. Nggak usah ini orang juga bisa lakuin, nggak ada perjuangan di situ. Tapi begitu bisa bersama-sama dalam satu keluarga melawan hawa nafsu seperti yang esensinya Mas Tio, warrior. Itu loh yang luar biasa. Apalagi itu apalagi yang masih umum, belum yang berkebutuhan khusus seperti apa gitu. Karena ini Mas Budi, kalau untuk aku cuma share aja ya. Karena untuk anak berkebutuhan khusus, untuk khususnya CP ya, cerebral palsy. Jadi sebenarnya semuanya yang harus kerja adalah orang tuanya, bukan mereka. Karena kenapa? Otaknya mereka sudah rusak. Jadi kan memang apa namanya? Jadi kita yang harus kerja keras tuh memang kita gitu loh. Kalau diemin mereka ya nggak gerak, diem aja tidur aja. Anak berkebutuhan khusus yang paling susah adalah itu anak CP. Karena kalau mereka tidak dilatih, mereka akan seperti kayu, akan begini, akan muter-muter begitu loh. Masalahnya kan kita dibilang bakal kayak spastik, bakal kayak kayu, dibilang pada juga. Tapi aku yakin kok, Bismillah, pasti Allah kasih kayak gini, pasti ada ininya lah maksudnya. Jadi dan aku untungnya ketemu sama Ibu Sinto. Ibu Sinto itu yang luar biasa banget untuk terapi masalah. Dan aku memang sih kalau terapinya memang keras banget ya, memang keras banget. Tapi menurut aku it's okay dan masuk akal gitu loh. Karena semuanya nggak mungkin terapi kalau nggak masuk akal. Juga antum di apa? Yang nggak dilatih, anak-anak yang dilatih otaknya pada mengecil semua ya. Karena otaknya tuh harus dipakai semua setiap hari. Jadi pilar kelima yang dibilang kalau kita olahraga, emang kalau ketosis itu, kalau kita ketosis kan otot dijaga. Tapi kalau kita nggak ada latihan, ya nggak ditambah juga. Sedangkan kalau anak-anak kecil sekarang kan, kalau yang anak normal kan kita nggak usah suruh olahraga, dia lari sini, lari sana. Dia fisiknya nggak usah diminta, mereka aktif. Tapi kalau anak ABK, kalau dia dibiarkan, misalnya ABK yang memang ada kelemahannya, dia nggak apa sih sekarang Alif kan hemiplegic yang sisi kanan kan, ada juga yang empat-empatnya itu kalau dibiarin aja nggak dilatih, nggak jadi tujuannya ditarik gitu kalau nggak latihan Mas Alif pasti ngira kita berdua orang tua kejem. Kalau kejem amat anak digituin gini kalau bagi ibu-ibu normal ya, apalagi kalau dengar Alif dulu zaman waktu itu kan nangis gitu, tetangga pada itu anaknya diapain sih kok nangis, teriak-teriak terus. Aku tadi bilang ibu yang kejam juga sih sebenarnya, tapi aku pernah share juga sama kepala sekolah, Ibu gimana ya, aku stres nih, karena kan banyak tetangga yang melihat Alif tuh digantung, di apa, digituin. Terus dia gitu, tetangga aku cuma bilang kayak gini, Ibu doakan saya sedang berjuang buat anak saya, gitu. Nah aku serap aja. Terus kalau misalnya
orang bilang, kok diajak jalan terus sih, panas-panas siang-siang. Kepala sekolahnya Alif tuh cuma bilang gini, doakan anak saya, Bu ya, saya sedang berjuang. Jadi di situ aku kuat gitu. Jadi aku nggak peduli orang ngomong apa, aku nggak peduli orang bilang aku kejam, aku bilang aku gimana, aku di sini hanya untuk Alif gitu aja. Toh juga kan ada apa namanya? Ada hasilnya, kecuali nggak ada hasilnya gitu. Yes, mantap. Aku juga memang menyaksikan Colin. Pertama kali aku kenal Mas Agus sama Lina ya, itu berarti 4 tahun hampir 5 tahun yang lalu. Itu aku ngelihat Mas Alif tuh masih yang ya banyakan posisi tidur, terus kita pelan-pelan nyaksiin Lin hasil usaha keras kalian itu, di mana Alif mulai bisa nendang bola. Ingat nggak kamu pernah? Mas Agus pernah share video di Kitty Center kalau nggak salah waktu itu ya, yang Alif lagi baru mulai bisa nendang bola, terus udah mulai bisa jalan, terus tiba-tiba sekarang terakhir kita ketemu jalan yang ngebut, terus udah gitu udah banyak. Dulu pertama kali kita bikin seminar apa yang Alif itu baru bisa mulai ngomong ayah, itu mau nangis hatiku nih waktu Alif itu pegang mic terus diteriak sekenceng-kencengnya ayah gitu. Ya Allah, aku rasa banyak deh yang ikutan mewek juga, kayak pantesan di pojokan, keren banget. Iya gitu. Soalnya jadi menurut yang Lina cerita bahwa memang usaha keras ini kelihatan hasilnya, benar. Orang kan biasanya perlu orang lain yang lihat ya. Orang lain yang ngelihat baru, maksudnya kita kan kadang-kadang nggak tahu kemajuan kita, tapi orang lain bisa lihat. Aku bisa lihat banget. Mas Budi juga pasti lihat kan ya Mas ya, zaman dulu ya Alif jalannya masih harus dipegangin terus gitu pelan-pelan. Terus sekarang yang udah kabur-kaburan, alhamdulillah. Kalau jalan cepat kalah lari sama dia. Jadi membahagiakan memang. Apa Mas Bud namanya yang usaha tidak mengkhianati hasil, apa terbalik atau gimana sih? Betul. Usaha. Itu ya. Kalau kita rajin, kita ya itu tidak akan hasilnya pasti ada lah, sekecil apapun. Cuman kadang-kadang yang membuat mungkin galau, kok tidak seperti yang diharapkan, ibaratnya gitu loh. Jadi kadang-kadang tanpa sadar itu sebenarnya progres, tapi karena belum sesuai ekspektasi, jadinya galau terus berasa, ini nggak ada guna. Padahal ada. Iya. Aku jadi ingat yang tadi pagi kan sharing dari Mbak Nia ya kan. Walaupun endingnya mungkin bagi sebagian orang nggak happy, tapi aku salut. Ada pesan yang kuat dari Mbak Nia bahwa tetap lakukan ikhtiar yang terbaik. Karena Mbak Nia bisa melihat progresnya, bisa melihat sisi positifnya bahwa almarhum Rama tetap mengalami perbaikan yang luar biasa. Itu yang harus diinin. Aku sih terkesan banget sama tadi ceritanya Mbak Lina, walaupun tenang Mbak, mewek itu bukan sesuatu kelemahan. jangan dipusingin, kan setiap kita pasti ada sisi lemah lembut. Kalau aku lihat itu sisi lemah lembut. Nah justru aku mau gali dari Mbak Lina. Yuk ke Mbak Lina mesti kasih tips nih, karena Mbak Lina yang punya experience ya kan, udah jadi role model juga ya kan. Jadi kasih tips ke orang tua yang ada di sini yang mau menerapkan low carb ya kan. Nggak usah seperti standarnya Mbak Lina deh. Kalau Mbak Lina kan memang ada kebutuhan khusus untuk si Alif. Tapi minimal buat orang-orang yang di SFH ini yang ingin menerapkan low carb, ya kan, dengan begitu banyak keruwetan, gejala, kerewelan, segala macam anak. Kira-kira apa tipsnya Mbak Lina?
Tipsnya pertama, yang menurut aku pribadi ya, Mas Budi, pertama ikhlas kalau misalnya dikasih ujian seperti ini, dikasih titipan sama Allah, terus yakin Allah nggak tidur, terus kedua usaha, terus kalau misalnya kita ikhtiar dalam sesuatu itu ya harus masuk akal, harus mau pakai ini masuk akal nggak ya, misalnya seperti contohnya. Misalnya untuk orang tua, misalnya kan anak berkebutuhan khusus itu kan macam-macam, ada yang autis, ada yang apa, gitu, ada yang ini. Maksudnya dimasukin ke tempat terapi yang benar-benar emang bisa nggak ini progresnya buat anak kita untuk maju atau enggak gitu. Jangan nanti disuruh orang kesini gitu, ikut. Nanti akhirnya gini, capek sendiri gitu loh. Karena aku juga pernah mengalami hal seperti itu. Dulu waktu awal gini kan kebanyakan nawarin, oh ini berobat ke sini, nanti disembur air lah, ganti nama lah, semua ngasih masukan. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya andaikan ada orang tua seperti itu kan namanya proses ya. Aku pun sama Mas Yoyo di sini bisa berdiri sini sekarang itu juga melalui proses, nggak langsung pinter, nggak langsung terima keadaan kayak gini, nggak ada yang kayak gini, tapi gimana kita ngejalanin pertama untuk pasangan suami istri, kita harus menerima atas jangan aduh kok anak gue gini ya, tapi kita dikasih jalan keluarnya harus seperti apa nih gitu. Mantap. Terus percaya sama Allah. Karena kalau yang kasih kesembuhan tuh kan Allah, bukan kita. Jadi ya kita berjuang aja terus gitu. Pasti ada hal yang terbaik deh buat anak itu gitu. Aku sih cuma itu aja sih. Sama jangan putus asa, sembahyang, sholat itu aja. Dan ini satu. Aku itu kan orangnya enggak ini ya. Ini mohon maaf untuk semuanya juga. Aku itu kan orangnya jarang enggak punya Instagram, nggak punya cuma punya WhatsApp doang, ya. Jadi Tante Shan apa sebenarnya? WhatsApp juga nggak pernah dibalas. WhatsApp-an apa jangan dibalas, jadi mohon maaf lahir batin. Kalau dia 24 jam sama Alif, dia benar-benar itu maksudnya makanya dia nggak ada handphone juga WhatsApp-nya nggak dipakai, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Oh nggak Mas Budi, aku tuh nggak punya teman loh. Beneran. Padahal dulu dia tuh anak gaul banget loh. Pertama kali ingat gak yang foto aku pas yang lagi wisuda yang kemarin aku posting KF Challenge? Iya. Ya. Itu dia anak gaul loh. Begitu lucunya Alif berubah langsung. Langsung lost contact teman-temannya temennya bisa hitung jari ya. Paling yang sudah Ira paling ada namanya Ira dan itu yang gak punya teman sama sekali. Jadi aku tuh benar-benar kalau aku tuh orangnya tipikal orang kalau udah urusan aku udah kelar, urusan Alif udah kelar, baru aku boleh diganggu. Tapi kalau urusan aku belum kayak aku jadi kayak aku kerja gitu loh. Jadi Alif itu ya dia ada dedikasinya. Iya, paling cuman aku sibuk telepon Mas Yoyo doang. Ya, udah sholat belum? Ya, Mas Budi pasti tahu dong kalau lagi. Iya. Ya bukan nggak ke masjid nggak? Sempat jadi asisten waktu seminar. Pegangin handphone ya. Tapi ini luar biasa ya. Maksudnya tadi aku nangkep dari pesan tersiratnya di situ ada kesepakatan antara orang tua baik itu yang laki maupun yang perempuan, suami, istri, ayah, ibu ada kesepakatan. Kemudian kompak dalam arti bukan satu ini tapi satu kesepahaman juga gitu loh. Satu kesepahaman untuk menerapkan yang terbaik ini tadi. Karena bisa dibayangin ya nggak usah jauh-jauh. Contoh Mas Tio tadi udah ngomong. Mas Tio itu nggak tegaan. Tapi bagaimana dia bisa memposisikan dilengkapi oleh Mbak Lina yang lebih bersifat tegaan. Tapi kalau pas lagi udah masang-masang alat gitu, udah latihan, aku mendingan jangan di depan Alif. Karena kalau Alif ngeliatin aku dari situ, dia kayak punya excuse untuk dan sisiku langsung bilang, ya udahlah, udah nggak usah sampai, cuma 1 menit doang, udah lepas. Ini belum 10 menit. Kalau dia kan harus tepat waktu. Jadi kalau masalahnya kalau lagi Mas Kibar berapa jam? Berapa setengah jam ya? Nah, masalah itu kalau yang
pernah lihat aku yang share yang aku pull up, yang aku terbang-terbang itu nggak? Iya. Nah, itu dibilang aku hebat. Coba bandingin sama Alif, setengah jam dia gelantungan. Sakitnya kayak gimana? Sehari 1 jam. Oh, sehari 1 jam 20 menit dibagi-bagi kan? 1 jam itu dibagi. Nah, itu aku bilang, Bun, itu aku aja kalau pull up, emang aku kuat bergantung, tapi untuk ukuran Alif apa nggak pegel dia, aku suka berpikiran kayak gitu kan. Tapi akhirnya karena untuk kebaikan Alif, ya udahlah. Akhirnya aku mending aku nggak lihat gitu loh. Aku kadang-kadang dulu kan berantem sama dia cuma gara-gara yang mata itu udah sakit tahu, udah. Akhirnya dia kalau udah kelamaan kan dia suka aduh gitu kan akhirnya. Tapi karena kita harus tepat waktu, tapi akhirnya ada hasil. Akhirnya badannya kuat, tegap, apa semua karena memang kesulitan paling awal untuk melatih anak CP ialah apa? Rewelnya. Ketidaktegaan. Tapi gini, kalau dia rewel, dia nangis, aku selalu bilang sama orang-orang dekat aku. Karena kan misalnya mama, papa, atau siapapun yang dengar ataupun itu, pasti mereka nggak tega. Tapi aku selalu bilang gini, ingat ya, air matanya emas, tangisannya emas, capeknya emas, itulah kesembuhan buat emas. Jadi jangan didengerin, tapi dihiraukan aja. Karena satu-satunya cara adalah cuma dengan dia latihan. Kalau nggak dengan latihan, dia selamat deh. Ya, akhirnya karena banyak yang nggak tega gitu kan, anak-anak CP kan kayak kita dulu kan banyak suka. Iya. Akhirnya karena ibu yang nggak tega didiemin aja, akhirnya malah mengecil ototnya, malah harusnya dia mengejar makin bertambahnya umur dia makin mandiri, ini malah telat kan perkembangannya kan. Aku tuh ibu yang galak loh. Ngancam tuh. Bener, aku ibu yang galak. Kamu kalau udah marah, kayaknya temannya Mbak Lina zaman kuliah dulu udah bakal pangling udah. Aku tuh Pak Mas Budi kalau misalnya Alif nggak itu, bisa kayak lebih galak daripada macam. Benar, ini nggak bohong. Soalnya Alif latihan itu kayak seperti dia makan. Jadi Alif tuh latihan tuh seperti dia makan. Ketika dia nggak latihan berarti dia nggak makan. Gitu. Ya, sampai segitunya ya. Mbak Jan, ada tambahan, silakan. Kita udah tinggal dikit lagi untuk sesinya Mbak Lina. Oke. Aku mau tanya sedikit aja nih. Kalau ini kan sekarang fokus Lina sama Mas Agus melatih kemampuan Alif secara fisik, secara motorik, jadi secara fisik. Apakah sudah ada mulai atau ada rencana mungkin bagaimana mengenalkan perkembangan kognitifnya? Enggak, kognitif lah, Lin. Kognitif, jadi mungkin speech apa atau ya macam-macam lah. Belajar gitu-gitu. Oh ya, kalau Alif juga di rumah juga jadi sambil terapi itu dia standing, misalnya dia tangan ke atas, kita pakai kartu misalnya gini, ini warna merah. Ya seperti kartu-kartu anak-anak kayak itu tetap kita ajarkan gitu kan ya. Tetap misalnya dia menggambar, misalnya dia sudah selesai, dia bisa pakai motoriknya untuk tangan itu, dia bisa menggambar, dia bisa kita tunjukin. Jadi gini, Mbak Syan, kalau di sekolahnya Mas Alif itu ada buku itu misalnya Alif kan belum speech-nya belum bisa, tapi dia udah bisa tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi jadi komunikasinya adalah dengan cara pakai buku, iya atau tidak, atau gini, Mas mau makan apa? Misalnya Mas mau makan es krim atau mau makan ayam. Nanti dia dengan cara menunjuk dengan buku itu. Karena kenapa dengan buku itu? Karena kan nggak semua orang bisa tahu Mas Alif maunya apa, bahasanya apa. Kalau di rumah tahu, nggak usah pakai buku, mereka tahu. Tapi kalau misalnya pakai buku, next time nanti ditanya kan, jadi, Alif mau apa sih gitu? Misalnya pakai buku, dia mau makan ayam atau makan es krim, nanti dia tinggal tunjuk gitu. Atau Alif mau kemana? Mau ke mall atau mau ke pasar gitu ya, misalnya ya. Nanti dia tunjuk, mau ke mall. Mallnya mana nih? Ambasador apa? Ambasador itu mamanya. KGI. Ke Kopet atau ke GI misalnya gitu. Ini nanti dia tunjuk gitu. Jadi komunikasi seperti itu aja. Soalnya aku juga lihat
Soalnya aku juga lihat ini loh, Alin, walaupun mungkin dia menyampaikannya tidak dalam bentuk kata-kata atau gimana ya, tapi kelihatan gak sih kalau dia tuh ngerti sebenarnya dia Dia ngerti. grasping konsep. Iya, contohnya deh urusan si kita mau ngibulin dia aja dia tahu. Iya. Dia nggak bisa dikibulin. Misalnya gini, misalnya kita bohongan nih, bilang, misalnya mau kemana, bilang gitu, bilang gini ya, dia tahu kan kalau kita berdua lagi kong kali kong ngibul, dia tahu, dia sensingnya kuat banget. Sampai gitu loh, ada hal kecil ya, ini menurut aku sih unik banget ya. Jadi kan ada tetehnya itu kan lagi hamil waktu kemarin. Nah, biasanya kan dia manja sekali sama teteh namanya Teteh Rina. Nah, ketika teteh itu hamil, mau dipasangin alat, dia bilang no, nggak mau sama teteh. Karena kenapa? Dia bilang bahasa tubuhnya teteh lagi gitu. Teteh lagi hamil. Jadi nggak boleh gitu. Lucu banget gitu. Dia pakai bahasa isyarat, Pak. Terus gini, misalnya teteh kan udah punya baby sekarang, ya kan? Terus dia gitu, teteh mau bantu masa sekarang? Nggak boleh, kata dia gitu. Enggak. Urusin aja adiknya, katanya. Gitu. ya ampun. Tapi kan maksudnya kalau menurut aku sih, itu sih menurut aku pribadi ya, mungkin kalau menurut orang biasanya, tapi menurut aku kok, nice banget ya anakku kok ngerti banget gitu loh. Kalau tetehnya ini udah ibaratnya udah nggak gege, udah nggak guna lagi buat dia gitu. Nggak guna lagi, dia udah tugasnya adalah harus ngurusin anaknya gitu. Iya, dia malas banget. Tapi masalah itu sensitif banget loh. Masalah kalau apa yang misalnya gini, bercandanya apa ya, misalnya jadi kalau misalnya bilang ada teteh bilang terima kasih, dia bisa nangis. Ya, terus happy birthday. Dia kalau dengar kata happy birthday, selamat, makasih ya Mas, atau jadi kalau masalah itu orangnya nggak bisa kita ngomong lembut sampai siang. Jadi kita dia harus bercandain, tegas atau bercanda. Oh no, udah nggak suka ya, udah nggak mau masalah kayak gini. Masalah tipenya gitu, nggak bisa ya, Mas. Nggak boleh ya sayang, gini-gini. Aduh, bisa gitu. Jadi nggak suka ya kayak gini. Gitu. Kayaknya bukan warnanya deh, dilembut-lembutin, Nona udah terbiasa. Tapi dia sensitif. Jadi gini, ya, kalau misalnya gini, kayak kemarin kan si Teteh Hani kan ulang tahun. Pagi-pagi lagi standing, Bunda ngucapin, Teteh Hani, selamat ulang tahun ya. Aduh, Bunda makasih ya. Aduh, dikasih kue. Masalahnya cuma nonton doang nangis. Terharu gitu. Masalah itu gampang terharu gitu. Kalau misalnya gini, misalnya aku nggak sengaja nih, misalnya Lina lagi ulang tahun, karena aku misalnya surprise, aku ngasih surprise ke Lina kan, kalau lagi ulang tahun kayak aku dia mewek. Jadi dia nggak bisa ngeliat momen-momen haru dia. Dia apa namanya? Kalau itu apa namanya? Aku tuh sampai kayak namanya hal kayak gitu. Lucu aja, aku tuh emang dia tuh kayak marah-marah gitu ya sama si Teteh waktu itu. Tapi nanti dia ngambil bunga, dia kasih, terus kita cie, malu. Kalau itu dia ngecengin, dia paling suka ngecengin. Kalau misalnya lagi jalan sama Teteh nih, ada tukang lontong sayur apa bilang gitu, dia langsung jadi kita langsung cie. Orang kan suka jodoh-jodohin. Tapi kan hasilnya udah banyak tapi dia sendiri kalau aku godain balik malu, bilang kan ada itu bilang namanya Sheila gitu loh. Mas Sheila kan kalau digodain balik dia nggak mau, tapi dia godain. Aduh, thank you banget Mbak Lina, Mas Tio ya. Sedikit ada ini pesan dari beberapa chat tadi, sepertinya ini akan jadi berkah karena kegigihan, konsistensi dari Mas Tio dan Mbak Lina dalam melatih Alif yang kebetulan juga punya riwayat CP. Ini ada satu komunitas di Jogja, kurang lebih membernya 200 orang. Memohon audiensi, nanti diatur waktunya Mas, untuk bisa share pengalaman dari Mas Tio dan Mbak Lina nih dalam melatih Alif selama proses perjalanannya untuk dilatih sampai dari awal sampai detik ini. Ini bisa jadi jalur berkah nih untuk bisa memberkati banyak lebih lagi
anak-anak Siti yang juga orang tuanya juga mungkin mengalami kegalauan dan kebingungan. Ya, aku ada WA Mas infonya. Ya, boleh. Ada lewat WA, nanti bisa kontak-kontakan. Aku nanti akan bantu untuk koordinasikan kalau memang mau audiensi lewat Zoom. Ya, teman-teman, ini sesi Mas Tio dan Mbak Lina sebagai salah satu super parents juga dengan Alif, dengan riwayat cerebral palsy dari sejak lahir. Dan kini teman-teman udah tahu sendiri ceritanya seperti apa, tapi kali ini bisa terlihat. Kali ini nggak EMC kuadrat. Malah lebih handy ya, lebih langsung bisa ini. Oke, terima kasih Mbak Lina.